Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2781-2781 Kaisar telah jatuh. Auman mengaum-mengaum. Ketika benih abisal peringkat Kaisar Dewa melihat bahwa serangannya telah dihindari, wajahnya dipenuhi rasa malu. Itu mengangkat kepalanya dan meraung. Api yang mengerikan dimuntahkan dari mulutnya. Setiap nyala api adalah versi mini dari dirinya sendiri. Itu memancarkan kekuatan yang hebat saat menyerang semua tetesan hujan. Api bertabrakan dengan hujan biru langit. Seluruh ruang tampak sangat menakutkan. Kalian semua, enyahlah. Tanda seru. Sosok Night God Emperor dipaksa keluar saat dia meraung ke arah mereka dengan mata merah darah. Trisula, dia meraung sambil mengulurkan telapak tangannya ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh kerajaan dewa yang kosong bergetar saat cahaya biru langit membubung ke langit. Senjata biru bercabang 3 muncul di tangannya. Senjata itu setinggi 2 meter dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kau memaksaku melakukan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika saya mati hari ini, salah satu dari Anda akan mati bersama saya. Night God Emperor memegang senjata di tangannya dengan tangan gemetar saat dia meraung dengan ekspresi jahat. Senjata ini pernah menjadi senjata terkuat leluhurnya. Itu juga harta paling berharga di seluruh bangsa dewa yang kosong. Demikian pula, senjata inilah yang menekan seluruh bangsa dewa yang hampa. Tanpa senjata ini, pertahanan bangsa Void God akan menjadi 2 kali lebih lemah. Dia baru saja menerobos ke kekosongan God Emperor Realm dan tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh ketika dia mengendalikannya. Ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakannya. Tapi sekarang dia dipaksa sedemikian rupa, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Itu hanya senjata surgawi tingkat Dewa Surgawi. Itu belum mencapai level 2. Kamu masih terlalu lemah sebagai Raja Surgawi. Bahkan jika kamu memiliki senjata surgawi ini, itu tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Tian Chen melihat senjata surgawi di tangannya dan matanya dipenuhi dengan ekspresi dingin saat dia berteriak dengan keras. Apakah begitu? Anda sekelompok mencari kematian dari Istana Naga. Jika kamu ingin mati, kamu akan menjadi yang pertama mati. Wajah malam Dewa Kaisar dipenuhi dengan kekaguman. Dia menggerakkan tubuhnya dan berlari ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Benih jurang tingkat Kaisar Dewa tidak peduli dengan omong kosong mereka. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan membentuk meteorit merah menyala yang menabrak Dewa Kaisar Malam. Berdengung, dentang, dentang, dentang. Senjata Dewa Trisula di tangan Dewa Malam Kaisar bergetar. Sinar cahaya diarahkan ke sekeliling dan menerobos. Meteorit yang menyala langsung dihancurkan oleh cahaya tajam dari senjata Dewa Trisula. Mengaum. Ketika benih jurang tingkat Kaisar Dewa melihat pemandangan ini, dia sedikit terkejut. Kaisar Dewa Malam yang memegang senjata Dewa Trisula ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya dia bisa melawannya. Ledakan, ledakan. Mata Kaisar Dewa Malam berwarna merah darah. Dia mengunci posisi Wang Xian di dada monster berduri itu dan dipenuhi dengan kekaguman. Hehe, ketika susunan langit melihatnya menyerbu, ekspresi menghina muncul di wajahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Detik berikutnya, langit dipenuhi duri yang menyerang Kaisar Dewa Malam. Setiap duri setebal 10 meter dan tampak seperti ular raksasa di langit berbintang. Itu sangat menakutkan. Merusak. Malam God Emperor mengertakkan gigi dan mengangkat artefak trident dengan tangan gemetar. Cahaya biru langit meledak dari Trisula dan suara air yang mengalir bisa terdengar terus-menerus. Air menetes menembus bebatuan. Dia meraung dengan marah, dan beberapa tetesan air biru langit melesat ke lengannya dan menembusnya, segera menyebabkan banyak darah menyembur keluar. Dia menggertakkan giginya, dan matanya dipenuhi kegilaan. 3 eksistensi dari level yang sama yang menyerangnya tidak diragukan lagi adalah yang paling mudah untuk diterobos di sisi Istana Naga. Selama dia bisa membunuh para ahli Istana Naga itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Mati. Dia mengeluarkan suara serak dan pecah. Trisula memancarkan cahaya dan menembus duri. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara menusuk tidak ada habisnya, tapi segera, ekspresinya berubah. Karena sudah 1 detik, dan dia tidak melangkah maju.
Ini membuat ekspresinya berubah gila. Seseorang harus tahu bahwa seorang kaisar surgawi dapat melakukan banyak hal dalam sedetik. Ho ho ho. Tepat pada saat ini, benih Dewa Api Kaisar Abis menyerbu ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan Trident Divine Weapon, bagaimana mungkin itu tidak menembus pertahanan Ton Monster? Ekspresinya sangat suram karena dia hanya bisa mengaum. Peng peng peng. Tapi saat ini, suara kehancuran datang dari bawah. Dia menempatkan Trisula di depannya untuk memblokir serangan benih Dewa Api Kaisar Abis saat dia melihat ke bawah. Di tempat di bawah, sepertiga dari kerajaan dewa yang kosong telah dihancurkan. Ini menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Jika kerajaan dewa yang kosong menderita terlalu banyak kerusakan, dia juga akan menderita luka berat. So. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Duri tiba-tiba menyerangnya. Oh tidak, Istana Naga masih bisa melancarkan serangan. Mereka bahkan bisa melancarkan serangan yang begitu kuat. Pohon Willow yang menangis menyapu seperti serangan dari surga ke-9. Ekspresi Night Emperor berubah drastis saat dia merasakan kekuatan serangan itu. Menurutnya, monster yang dibentuk oleh Istana Naga adalah yang terlemah. Meskipun serangannya baru saja diblokir, itu pasti menghabiskan banyak energi. Sekarang, dia menyadari bahwa semuanya salah. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu duri demi satu menyerangnya, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, benih Dewa Kaisar Abis menerkamnya, mulutnya yang besar ingin melahapnya. Bahaya kematian menyelimuti malam God Emperor. Kemampuan surgawi, domain hujan surgawi. Matanya merah darah saat dia meraung. Bangsa Dewa Kosong di bawah memancarkan cahaya saat tetesan hujan muncul dalam radius miliaran kilometer. Hujan jatuh di tubuhnya, menyebabkannya menghilang seketika. Kemampuan surgawi berdasarkan hukum. Wang Xian bergumam saat melihat pemandangan ini. Kemampuan surgawi berbasis hukum adalah kemampuan yang kuat dari Dewa Langit. Itu bisa mengubah dunia dan sangat kuat. Dalam kemampuan surgawi semacam ini, orang yang melepaskan kemampuannya dapat mengerahkan semua energi di area ini. Ini hanya perjuangan yang sekarat. Celestial Tirk of the Night, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dengan setetes hujan pun. Sky Arai meraung saat ini, dan dedaunan hijau bermekaran dari tubuh monster itu. Daun ini bukan material, dan agak mirip dengan formasi yang menyelimuti bintang naga saat itu. Daun berkabut segera menyebar di sekitarnya, menutupi seluruh wilayah hujan. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Anda jelas bukan ahli tingkat Kaisar Dewa, bagaimana Anda bisa melepaskan hukum dan kemampuan surgawi? Bagaimana ini mungkin? Saat ini, suara ketidakpercayaan datang dari seluruh wilayah hujan. Hukum dan kemampuan surgawi dapat disentuh oleh Raja Dewa Puncak, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi begitu kuat. Adegan di depannya benar-benar di luar pemahamannya. Hehe, karena aku seorang magus, aku adalah magus terkuat di langit berbintang yang gemerlap ini. Suara arogan Tian Chen terdengar. Kata-katanya sebenarnya adalah bualannya sendiri. Saat ini, dia hanya bisa memanggilnya penyihir kecil. Dia masih jauh dari menjadi penyihir. Bab 2782-2782 Kaisar telah jatuh. Tukang sihir. Tukang sihir. Sosok Night God Emperor muncul di wilayah hujan. Saat mendengar kata-kata Skymatics, ekspresinya terus berubah. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang magus? Kamu kentut. Dia meraung tak percaya. Dia tahu sedikit tentang magi. Kekuatan terbesar di wilayah Sky Magus telah menjadi Magus Union, dan tujuan akhir mereka adalah menjadi seorang magus. Tanda seru. Namun, berapa banyak orang di seluruh asosiasi penyihir yang berani menyebut diri mereka penyihir? Saat dia memindai sekelilingnya, dia memperhatikan bahwa wilayah hujannya tertutupi sepenuhnya oleh energi unsur kayu. Ekspresinya sangat jelek. Kemampuan surgawi hukum, wilayah hujan, adalah kartu truf terbesarnya. Setelah melemparkan wilayah hujan, selama setetes hujan keluar dari sini, dia akan dapat mengikuti tetesan hujan itu dan melarikan diri. Tapi sekarang, domain hujannya benar-benar tertutup, menjebaknya sepenuhnya. Ini menyebabkan dia memiliki firasat yang sangat buruk. HMPH. Mendengar keraguannya, wajah susunan langit dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dengan lambaian tangannya,
tanaman merambat berduri menyerang di malam hari Kaisar Dewa. Keke, kita telah mencapai titik sakit orang tua susunan langit. Bunuh dia. Setan berujung 8 dan setan berujung 8 tertawa sinis. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika formasi langit mengendalikan monster semak duri untuk menyerang, nyala api yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Suhu di sekitarnya naik tiba-tiba. Keberadaan setingkat Kaisar Dewa itu juga telah melepaskan abicna nomologisnya. Night God Kaisar, bersiaplah untuk mati. Hahaha. Wang Xian dan yang lainnya bisa merasakan nyala api yang sangat menakutkan. Mata mereka memancarkan cahaya berapi-api saat mereka tertawa terbahak-bahak. Oh tidak, jangan bilang bahwa aku, Kaisar Malam, akan mati di sini. Saya tidak pasrah dengan ini. Kaisar Malam itu melihat nyala api yang mengerikan naik dan melihat duri menyerangnya. Tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Dia baru saja naik ke tingkat Kaisar Malam. Bang bang bang. Pada saat ini, suara keras terdengar terus-menerus dari bawah. Kaisar Malam itu gemetar saat dia memuntahkan seteguk besar darah. Matanya juga dipenuhi dengan darah dan air mata. Dia dengan cepat melihat ke bawah. Kerajaan dewanya yang kosong telah dihancurkan lebih dari setengahnya. Tidak, dengan wajah berlumuran darah dan air mata, dia berteriak putus asa. Kerajaan dewa adalah sumber energi dewa. Begitu kerajaan dewa dihancurkan, kemampuan pemulihannya akan sangat melemah. Nyatanya, kehancuran kerajaan dewa akan menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Setelah itu, setiap kali kediaman kecil itu menghancurkan negara dewa yang hampa, luka Kaisar Dewa Malam akan semakin parah. Dengan negara dewa hancur dan menghadapi 2 serangan pada tingkat yang sama, rasa bahaya kematian melekat di hatinya. Peter Pater, Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, kemampuan surgawi nomologis Dewa Api Kaisar Abyss Seed dirilis. Suara api membakar tetesan air hujan bisa terdengar. Malam wajah Kaisar Dewa ditutupi dengan bekas luka berdarah, dan dia memegang senjata surgawi Trisula di tangannya dalam keadaan gila. Istana Naga, Raja Naga, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu pergi. Aku akan melawanmu sampai mati. Dia meraung dengan gila, dan semua energi di tubuhnya disuntikkan ke dalam senjata Dewa Trisula. Senjata Dewa Trisula memancarkan gelombang hukum air yang luas. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah bergabung menjadi Trident Divine Weapon, dan dia langsung berubah menjadi sinar cahaya biru, menyerang monster berduri itu. Hari ini, semuanya disebabkan oleh Istana Naga dan Raja Naga. Kematian para murid klan malam dan situasinya saat ini semuanya disebabkan oleh Istana Naga. Sekarang dia menghadapi ancaman kematian, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Semuanya karena Istana Naga. Bahkan jika dia harus mati, dia akan menghancurkan semua orang di Istana Naga. Hehehe. Melihat serangannya, mata susunan langit mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Ini, apakah kamu mendengar suara di dalam? Apakah kamu mendengarnya? Ini malam raungan God Emperor. Ini adalah malam Kaisar Dewa. Dia terpojok. Dia sudah selesai. Bagaimana situasi di dalam? Apakah malam Kaisar Dewa akan jatuh? Apakah malam Kaisar Dewa ingin mati bersama dengan Raja Naga dan yang lainnya? Nenek moyang kita, dia. Pertempuran di depan mereka terus bergemuruh. Ketika raungan Kaisar Dewa Malam terdengar, semua orang melebarkan mata karena terkejut. Suara malam Dewa Kaisar dipenuhi dengan kepahitan dan keengganan. Mereka sudah bisa membayangkan situasi di malam God Emperor berada. Semua murid klan malam yang masih hidup memiliki ekspresi pucat di mata mereka. Begitu leluhur mereka dan Dewa Kaisar mereka meninggal, klan malam akan sepenuhnya tamat. Seorang Kaisar Dewa akan mati. Di pintu masuk Abyss, para ahli dari faksi pemecah 9 langit gemetar. Seorang Kaisar Dewa telah meninggal. Ini adalah kematian seorang Kaisar Dewa. Berapa banyak Kaisar Dewa yang ada di seluruh medan bintang kekaisaran? Dan sekarang, seorang Kaisar Dewa akan mati. Terlebih lagi, Kaisar Dewa Malam adalah Kaisar Dewa yang baru saja maju. Ini, apakah Kaisar Dewa Malam akan mati bersama dengan Raja Naga Istana Naga? Apakah Raja Naga dari Istana Naga akan mati juga? Itu sangat mungkin. Lagi pula, Kaisar Malam adalah Kaisar Dewa sejati. Bahkan jika mereka membunuhnya, Raja Naga dan yang lainnya harus membayar harganya. Selanjutnya,
Raja Naga dan yang lainnya menggunakan metode khusus untuk melawan Kaisar Malam. Jika Kaisar Malam benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk merekrut beberapa orang, dia masih bisa melakukannya. Beberapa ahli di samping mereka sedang berdiskusi. Pertempuran ini benar-benar membuka mata mereka dan mengejutkan pikiran mereka. Bum bum bum. Aku tidak bisa menerima ini. Saya, Night God Emperor, baru saja menjadi God Emperor, dan saya masih memiliki umur yang tak terbatas dan kekuatan yang tak ada habisnya. Saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, suara yang dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Dalam radius puluhan miliar kilometer, bahkan planet-planet di garis depan bisa mendengarnya dengan jelas. Bersamaan dengan teriakan dan keengganan, terdengar juga suara menggelegar. Mendengar suara ini, semua orang gemetar. Mata mereka melebar untuk waktu yang lama, dan mata mereka sedikit merah darah. Pada saat ini, di tengah medan perang, ada alam dewa kosong yang telah runtuh sepenuhnya. Di langit, ada mayat mengambang. Mayat itu diselimuti api, dan duri kecil menembus tubuhnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berbaring di sana dengan enggan. Arai langit mengendalikan monster duri untuk terbang perlahan dan menatap Kaisar Malam. Batuk, batuk, batuk. Kaisar Malam itu menggunakan kekuatan hidupnya yang terakhir untuk menopang tubuhnya saat dia memelototi Wang Xian. Dia akan mati. Sebelum meninggal, dia bahkan tidak membunuh pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga. Jangan terlalu rekonsiliasi. Ketika Anda berani membunuh murid saya, akhir Anda sudah diputuskan. Anda hanya kehilangan beberapa tahun hidup Anda. Wang Xian menatap Kaisar Malam dan berkata dengan lemah. Kamu. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi sejumlah besar darah menyembur keluar. Hehe, setelah menjadi Kaisar Dewa, kamu bisa bersenang-senang dan memimpin klan malam ke puncak. Sayang sekali Anda menyinggung Istana Naga kami. Saat Wang Xian berbicara perlahan, dia melambaikan tangannya dan cakar yang terbentuk dari hukum mendarat di kepalanya. Bam! The Ark Langit baru telah jatuh. The Celestial Tirk telah jatuh. Bab 2783 banding 2783 mengguncang seluruh dunia. 2783 mengguncang seluruh dunia. Hualala. Ketika kekuatan hidup Kaisar Dewa Malam benar-benar menghilang, tetesan hujan muncul dari udara tipis di dalam jurang. Tetesan air hujan jatuh ke bawah. Di dalam abis, hujan turun. Jatuhnya eksistensi yang kuat biasanya disertai dengan perubahan dunia. Ini terutama terjadi pada seseorang seperti Night God Emperor. Energi menakutkan dari kekuatan hidupnya yang menghilang dapat memengaruhi sisi jurang ini. Mungkin Kaisar Dewa Malam adalah Dewa Kaisar yang hidup paling singkat di langit berbintang ini. Memikirkan kembali ketika dia menjadi seorang kaisar, dia adalah pusat perhatian dan tidak menempatkan siapapun di matanya. Istana Naga, yang bahkan lebih kuat dari balapan malam, disebut Istana Naga Kecil. Namun, sekarang, Kaisar Dewa Malam telah jatuh ke tangan Istana Naga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan saat itu. Mengaum. Melihat Kaisar Malam tiba dan jatuhnya seorang Kaisar Manusia, Inferno Void Emperor meraung penuh semangat. Tatapannya menyapu Wang Xian dan yang lainnya dan mendarat di rumah kecil itu. Wow. Rumah kecil itu mengirimkan beberapa informasi kepadanya dan terbang menuju Wang Xian. Hehe. Wang Xian tersenyum dan mendarat langsung di atas kepala rumah kecil itu. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan mayat Kaisar Dewa Malam. Pada saat yang sama, dia juga menjaga kerajaan dewa yang kosong. Hujan juga turun di abis. Ini, ketika malam Kaisar Dewa terbang setelah dia menjadi seorang kaisar, itu disertai dengan hujan. Hujan sekarang memberi orang perasaan sedih. Ini pertanda bahwa malam Kaisar Dewa telah jatuh. Malam God Emperor telah jatuh. Dari belakang, semua orang ternganga sedikit saat mereka menyaksikan hujan deras yang tiba-tiba ini. Dari hujan deras yang memenuhi langit ini, mereka telah mendapatkan sepotong informasi. Kaisar Dewa telah jatuh. Pada saat ini, penglihatan semua orang dari klan Ye dan Sekte Besar Iblis Surgawi berubah menjadi hitam. Meski mereka sudah memiliki jawaban di hati mereka, hasilnya masih sulit mereka terima. Malam God Emperor telah jatuh.
Bagaimana dengan Raja Naga dan yang lainnya? Di pintu masuk abis, sekelompok ahli dari berbagai faksi berdiri di sana, menatap ke dalam jurang. Malam Kaisar Dewa telah dipastikan telah jatuh, tapi bagaimana dengan Raja Naga dan yang lainnya? Apakah ada ahli yang terbunuh oleh serangan balik malam Kaisar Dewa sebelum dia meninggal? Mereka telah muncul, mereka telah muncul. Lihat-lihat. Pada saat ini, seruan terdengar saat semua orang melihat ke kedalaman jurang. Sebuah benda besar perlahan muncul di garis pandang semua orang. Di kedua sisi benda besar itu, ada lebih dari 10 sosok yang berbaris. Mereka adalah ahli raja yang saleh dari Istana Naga. Itu Raja Naga. Pada saat ini, semua orang melihat Raja Naga berdiri di atas benda besar itu, menghadap ke kehampaan di depannya. Raja Naga belum mati, tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga yang mati. Malam serangan balik terakhir Kaisar Dewa tidak membunuh satu pun dari mereka. Melihat makhluk raksasa itu terbang perlahan, semua orang terkejut. Malam Dewa Kaisar mati, tetapi semua orang dari Istana Naga masih hidup. Wang Xian berdiri di atas rumah kecil itu. Dengan kecepatannya, dia segera tiba di depan para murid Istana Naga. Di tengah para murid Istana Naga, ada juga sekelompok pembangkit tenaga listrik dan murid dari klan Malam dan Sekte Iblis Surgawi. Kaisar Malam sudah mati. Wang Xian berdiri di atas rumah kecil itu dan mengucapkan 5 kata dengan tenang. Kaisar Malam sudah mati. Hahaha, klan Malam sudah selesai. Kita sudah selesai. PFFT. Kata-kata Wang Xian membungkam sekitarnya. Tidak lama kemudian, tawa yang dipenuhi keputusasaan dan ketidakpedulian terdengar. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia memegang pedang tajam di tangannya dan bunuh diri. Akhir mereka sudah diputuskan. Iman mereka telah runtuh dan mereka berada di akhir hidup mereka. Mereka mungkin juga bunuh diri. Hehe, ayo mati bersama. Satu orang bunuh diri. Segera, tetua parubaya lainnya memejamkan mata dan berteriak keras. Hehehe, jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sengsara. Hari ini adalah hari yang baik. Pemenang mengambil semua. Selamat atas kekalahanmu. Mati dengan bahagia. Mosa melihat beberapa orang yang bunuh diri dan berkata dengan wajah penuh tawa. Tidak ada emosi di wajahnya. Itu benar. Hari ini adalah hari yang baik. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Hari ini adalah hari yang baik. Buka pintunya dan sambut angin musim semi. Baki membuka mulutnya. Sial, Kak, kenapa kamu masih bernyanyi? Hahaha, Raja Naga tak terkalahkan, Istana Naga tak terkalahkan. Udik pedesaan melirik 8 ki iblis dan berkata tanpa berkata-kata. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan berteriak dengan lengan aslinya. Raja Naga tak terkalahkan, Istana Naga tak terkalahkan. Anggota Istana Naga lainnya juga bersemangat saat mereka berteriak dengan penuh semangat. Raja Naga tak terkalahkan, Istana Naga tak terkalahkan. Kata, Invincible, bergema di seluruh abis. Bersihkan dan rapikan lingkungan. Ayo keluar. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Sekte Iblis Surgawi dari klan Malam dan berkata dengan dingin. Ya, anggota Istana Naga mematuhi perintah itu. Awalnya tidak banyak anggota klan Malam. Dalam waktu kurang dari 20 detik, semuanya telah dibersihkan. Menghadapi serangan Istana Naga sekali lagi, mereka benar-benar kehilangan semua perlawanan. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan menunggu datangnya kematian. Seperti yang dikatakan Mosa, pemenangnya mengambil semuanya. Jika Istana Naga lemah, mereka akan dibantai oleh Istana Naga. Orang yang meninggal akan menjadi murid dari Istana Naga. Bulan lalu, Sekte Beichuan, kelompok Dragon Python, dan dinasti Dewa Kuno, bawa muridmu kembali ke Pulau Iblis dan pergi ke sekitar planet Istana Naga. Kamu tidak perlu khawatir. Istana Naga akan mengurus hal-hal berikut. Tatapan Wang Xian menyapu Sekte Beichuan dan yang lainnya dari Sekte Besar bulan lalu. Itu Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Kami selalu berhutang budi pada Istana Naga. Sekarang kami mengambil tindakan, kami hanya meminta ketenangan pikiran. Pemimpin Sekte dari bulan lalu berkata dengan penuh semangat. Wang Xian mengangguk ringan. Di sekitar mereka, anggota Istana Naga dengan cepat membersihkan medan perang dan mengambil mayat satu persatu. Kali ini, Istana Naga telah memperoleh banyak hal. Raja Naga, sudah diurus. Segera, seluruh medan perang jurang dibersihkan.
Perdana Menteri Gui melaporkan dengan penuh semangat. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Berdengung. Berdengung. Puncak naga diaktifkan dan beberapa anggota divisi panah mata surgawi memasuki puncak naga. Sisa dari 200.000 prajurit kuat dari Istana Naga menemani puncak naga dan terbang keluar dari abis. Ketika mereka datang, mereka dikepung oleh musuh. Ketika mereka kembali, mereka tak terkalahkan. Wuh! Rumah kecil itu meraung rendah dan menatap dunia di luar abis dengan rasa ingin tahu. Istana Naga telah keluar. Raja Naga dan yang lainnya telah keluar. Di luar jurang, para murid Jiu Xiao dan pasukan lainnya panik saat melihat Istana Naga terbang di atas. Mereka melihat benda besar itu dengan kagum dan pada Raja Naga di atasnya. Kami bukan musuh Istana Naga, jadi Raja Naga dan yang lainnya tidak akan membunuh kami. Ayo tunduk pada mereka. Patriark Sekte Jiu Xiao berkata kepada semua murid dengan suara yang dalam. Kami menyambut kembalinya Istana Naga dengan penuh kemenangan dan mengucapkan selamat kepada Raja Naga. Bab 2784, Bab 2784. 2784 dalam keadaan syok. Kami menyambut kembalinya Istana Naga dengan penuh kemenangan dan mengucapkan selamat kepada Raja Naga. Suara yang menghancurkan bumi terdengar di pintu masuk abis. Semua orang dari Sekte Sembilan Surga Besar membungkuk, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah rasa hormat dari lubuk hati mereka. Istana Naga telah memenangkan pertempuran hari ini. Kekuatan yang ditampilkan Istana Naga telah mengejutkan mereka. Tanda seru, raksasa tingkat kaisar dewa dan monster berduri yang menakutkan dari Istana Naga bisa bersaing melawan monster berduri tingkat kaisar dewa. Meskipun kekuatan hampir 300.000 ahli Raja Dewa jauh lebih lemah daripada Istana Kekaisaran, akankah Istana Kekaisaran berani bertarung dengan Istana Naga seperti itu? Apalagi saat Battle of the Abyss pecah. Hal lain adalah bahwa raksasa tingkat Kaisar Dewa di bawah Raja Naga mampu berkomunikasi dan bersekutu dengan benih abisal tingkat Kaisar Dewa. Apa artinya ini? Tidak peduli apa, Istana Naga saat ini sudah menjadi keberadaan yang menakutkan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Raja Naga, garis depan telah diurus. Pada saat ini, di garis depan, Racun 9 terbang dengan lebih dari 10.000 Raja Surga dari Istana Naga dan melaporkan dengan penuh semangat. Sangat bagus. Tatapan Wang Xian menyapu planet-planet di depannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menepuk kepala rumah kecil itu dan terbang menuju Dujiu. Perdana Menteri Tian Cheng Gui dan yang lainnya juga segera terbang. Ketika Sun Tzu lokal melihat ini, dia juga segera mengikuti. Raja Naga, aku telah menghancurkan semua planet. Saya juga telah membunuh pelindung Istana Kekaisaran. Namun, banyak pusat kekuatan Istana Kekaisaran telah melarikan diri. Racun 9 datang di depan Wang Xian dan berkata dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Dia telah melakukan sesuatu yang besar. Di mana susunan teleportasi? Wang Xian bertanya. Arai teleportasi telah dihancurkan. Butuh 1 hingga 2 hari bagi orang-orang di Istana Kekaisaran untuk tiba di sini. Pada jarak seperti itu, bahkan Void God Emperor akan membutuhkan 5 hingga 6 jam. Arai surga di samping menghitung dan berkata. 5-6 jam. 5-6 jam. Saya khawatir tempat ini sudah menjadi jurang maut. Wang Xian bergumam. Raja Naga, kami telah memperoleh cukup banyak harta kali ini. Ada juga beberapa mayat benih abis. Kami mendapat untung besar kali ini. Du Jiu, yang berada di samping, berkata dengan penuh semangat. Wang Xian tersenyum dan menatap putra naga bumi di sampingnya. Hehe, ayah Raja Naga, ini aku, putra naga bumi. Udik pedesaan berjalan ke arah Wang Xian dengan hormat dan terkikik. Jujur, di mana King Yue dan yang lainnya sekarang? Ceritakan tentang situasi mereka. Wang Xian menepuknya dan bertanya. Ya, Raja Naga, kamu tidak tahu. Saat itu, Master dan Master Ling Xiu sedang diburu. Xiaolan membawa mereka untuk melarikan diri dan kebetulan bertemu dengan para penjahat. Kami memasuki gelombang energi dan melewati lubang hitam panjang ke area yang kacau. Kami hampir mati di sana. Untungnya, Xiaolan dan tuannya sangat kuat. Tapi ketika kami bergegas keluar dari area yang kacau, kami bertemu dengan beberapa murid dari Istana Kekaisaran. Awalnya, mereka baik-baik saja,
Tetapi kemudian, mereka tiba-tiba mendambakan Xiao Lan dan ingin mendapatkannya. Tentu saja, Tuan dan yang lainnya tidak setuju. Setelah mereka ingin membunuh Tuan, kami membunuh mereka kembali. Namun, kami tidak mengetahui latar belakang dan kekuatan orang-orang tersebut saat itu. Pada akhirnya, kami diburu selama beberapa tahun. Untungnya, Little Blue tumbuh dengan cepat dan berkali-kali lolos dari bencana. Namun, karena pertumbuhan Little Blue yang cepat, dia menarik perhatian para penguasa istana kekaisaran. Mereka lebih menginginkan warna biru kecil. Kemudian, kami melarikan diri ke benih abisal setelah mengalami banyak kesulitan. Di tengah jalan, saya hampir mati. Untungnya, Tuan menyelamatkan saya. Namun, bentuk asli naga Dewa Bumiku dan Master Ling Xiu dipisahkan dari AS saat kami dalam pelarian. Apa? Ling Xiu dipisahkan dari kalian? Pada titik ini, ekspresi Wang Xian berubah drastis. Dia segera memotongnya dan bertanya dengan tatapan membunuh di matanya. Ya, Raja Naga. Namun, jangan cemas, Raja Naga. Wujud asli naga Dewa Bumi saya akan melindungi Tuan Ling Xiu. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa wujud asli saya belum mati. Ini berarti Tuan Ling Xiu juga tidak akan mati. Aku, cucu bumi, bersumpah demi hidupku bahwa selama aku, cucu bumi, belum mati, Tuan Ling Xiu akan baik-baik saja. Cucu bumi mengangkat kepalanya dan berbicara dengan ekspresi setia. Ekspresi Wang Xian sedikit malu. Dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan King Yue karena dia telah mewarisi warisan Master Makan Kun Dewa Kuno. Dia memiliki Xiao Lan dan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Namun, Sun Lingxiu tidak memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Untungnya, Istana Naga juga tidak merasakan kematian Lingxiu. Melanjutkan, kata Wang Xian dengan wajah serius. Itu Raja Naga. Saat kami memasuki jurang maut, pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran masih mengejar kami. Namun, jurang itu seperti ikan di air bagi Xiaolan. Xiaolan melahap sejumlah besar biji jurang dan menjadi semakin kuat. Kemudian, dia mendapatkan kekuatan dari Dewa Kaisar. Setelah si biru kecil menjadi Kaisar Celestial, kami aman. Guru mengasuh rumah kecil dan kemudian berkonflik dengan benih jurang tingkat Kaisar Celestial di Abyss. Setelah membunuhnya, rumah kecil itu juga memiliki kekuatan seorang Kaisar Surgawi. Setelah pertempuran itu, kami juga mengenal dua benih jurang tingkat Kaisar Langit lainnya di jurang. Kami masing-masing menyebut mereka Fire Kill dan Dark Black. Pembunuhan dunia bawah selalu ingin menimbulkan masalah dan memperluas jurang. Tuan dan saya juga dipenuhi dengan kebencian terhadap Istana Kekaisaran. Master Ling Xiu juga tidak mengetahui situasi saat ini. Oleh karena itu, kami bergabung dengan pembunuhan api dunia bawah. Namun, kami terutama bertanggung jawab atas perbatasan antara Pulau Pingyi dan Istana Kekaisaran. Perang belum pecah sepenuhnya. Deskripsi udik pedesaan berubah saat dia berdiri dengan hormat di samping Wang Xian. Pengadilan Kekaisaran. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Meskipun kisah prajurit matahari setempat sederhana, Wang Xian dapat merasakan bahaya di dalamnya. Dia mampu memaksa Ling Xiu untuk berpisah dari King Yue, dan dia mampu membuat Master kuno Pakan Kun melarikan diri selama beberapa tahun. Mereka pasti menghindari banyak malapetaka dan krisis hidup dan mati. Bagaimana situasi saat ini di pihak King Yue? Wang Xian bertanya dengan wajah muram. Raja Naga, situasi di pihak guru masih baik-baik saja. Kami memiliki keuntungan dari jurang maut. Mereka tidak berani menyerang kita. Udik desa segera menjawab. Berapa lama untuk mencapai sisi King Yue dari jurang ini? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dari Abyss di Pulau Iblis? Mata Wang Xian berkedip saat dia terus bertanya. Dengan kecepatan rumah kecil itu, seharusnya hampir sama. Pria matahari setempat merenung sejenak sebelum dia berbicara. Baiklah, semua murid Istana Naga, bersiaplah untuk kembali ke Istana Naga. Perdana Menteri Gui, segera nyatakan perang di Istana Kekaisaran. Niat membunuh melintas di mata Wang Xian saat dia segera memerintahkan anggota Istana Naga di belakangnya. Itu Raja Naga. Itu Raja Naga. Para anggota dan Perdana Menteri Gui segera menjawab. Perdana Menteri Gui segera mengeluarkan otak buatannya dan mengungkapkan ekspresi dingin dan keras kepala. Istana Naga akan menyatakan perang di Istana Kekaisaran sampai satu sisi dihancurkan. Bab 2785,
Bab 2785. 2785 mengguncang dunia. Istana Naga akan menyatakan perang di Istana Kekaisaran sampai satu sisi dihancurkan. Itu adalah pengumuman yang sangat singkat. Tapi semua orang tahu dengan jelas apa arti kata-kata ini. Semua murid Istana Naga, masuki Puncak Naga. Pada saat ini, susunan langit mengendalikan Puncak Naga dan berkata kepada semua anggota. Tanda seru. Satu persatu, anggota Istana Naga langsung terbang ke Puncak Naga. Raja Naga, aku bisa memindahkan Puncak Naga kembali secara langsung. Jika Anda ingin memindahkan rumah kecil itu, saya perlu setengah jam untuk menyiapkan formasi. Formasi langit terbang dan berbicara dengan Wang Xian. Ya, atur formasi dan bawa rumah kecil itu. Wang Xian segera menjawab. Itu Raja Naga. Formasi langit mengangguk. Sekelompok anggota Istana Naga memasuki Puncak Naga. Perlahan, seluruh Puncak Naga mulai berubah menjadi ilusi dan segera menghilang. Rumah kecil, pergi ke sana dan berkoordinasi dengan formasi surga. Wang Xian mengirimkan suaranya ke rumah kecil. Wow. Little House mengayunkan tubuh raksasanya dan terbang ke samping. Formasi surga segera membentuk formasi di sebelahnya. Seluruh Puncak Naga telah menghilang. Ini adalah formasi teleportasi berskala besar. Pada saat ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari berbagai faksi tidak jauh melihat pemandangan ini. Mereka heran. Master susunan dari Istana Naga itu benar-benar menakutkan. Beberapa ahli bergumam, orang harus tahu bahwa seluruh Puncak Naga seukuran planet, namun ia dapat berteleportasi secara langsung. Ini menunjukkan betapa menakutkannya master susunan dari Istana Naga itu. Daerah ini akan dilahap oleh jurang maut. Semuanya, pergilah secepat mungkin. Hah, apakah area ini akan dilahap oleh abis? Mendesis. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat ke dalam abis. Di garis pandang mereka, sejumlah besar benih jurang beterbangan. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Lihat AI-nya. Istana Naga di AI telah membuat pernyataan. Pada saat ini, suara kaget terdengar. Beberapa orang langsung menyalakan AI mereka. Istana Naga akan menyatakan perang di Istana Kekaisaran sampai satu sisi dihancurkan. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat kata-kata ini. Mereka memiliki firasat buruk bahwa medan bintang kekaisaran akan segera berperang. Pengadilan kekaisaran, yang telah berdiri di medan bintang kekaisaran selama ratusan juta tahun, telah menemukan tandingannya. Deklarasi Istana Naga telah menarik perhatian banyak orang di AI. Belum lama ini, Istana Naga telah menyerang planet garis depan Istana Kekaisaran dan membunuh para ahli dan murid Istana Kekaisaran. Insiden ini telah menimbulkan kehebohan di Istana Kekaisaran. Seluruh sistem kecerdasan buatan penuh dengan pelecehan terhadap Istana Naga. Banyak orang berkomentar bahwa Istana Naga mencari kematian. Sekarang Istana Naga telah menyatakan perang di Istana Kekaisaran, banyak orang dalam sistem kecerdasan buatan tertawa. Hahaha, ini adalah lelucon paling lucu di dunia. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya lihat sejak saya lahir. Istana Naga sebenarnya menyatakan perang di Istana Kekaisaran sampai satu sisi dihancurkan. Apakah ada orang yang ingin mati seperti ini? Hal apa yang membuat Raja Naga dari Istana Naga kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila? Mengapa dia menyatakan perang di Istana Kekaisaran? Apakah Anda tidak melihat bahwa Anda berada di level yang sama dengan Istana Kekaisaran? Hahaha, Istana Naga benar-benar membengkak. Baru-baru ini, banyak orang mengatakan bahwa Istana Naga sangat kuat, tetapi sekarang mereka berani menyatakan perang di Istana Kekaisaran. Saya kira Istana Naga tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Kurasa suatu hari nanti, Kaisar Dewa Istana Kekaisaran akan datang ke Istana Naga dan menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Pesan Istana Naga telah menarik balasan yang tak terhitung jumlahnya tidak lama setelah dirilis. Melihat pesan ini, semua orang merasa itu konyol. Di mata semua orang di area bintang Kekaisaran, Istana Naga dan Istana Kekaisaran seperti semut dan gajah. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Bahkan ketika mereka baru mengetahui bahwa Istana Naga telah menyerang planet garis depan Istana Kekaisaran, masih konyol melihat deklarasi perang sekarang. Garis depan diserang oleh Istana Naga karena ahli Istana Kekaisaran dan Dewa Malam Kaisar Klan Malam memasuki jurang untuk memburu benih jurang.
Mungkin para ahli istana kekaisaran dan malam kaisar dewa secara langsung menghancurkan istana naga ketika mereka tiba. Bahkan tanpa pengadilan kekaisaran mengambil tindakan, klan malam telah menghancurkannya. Beberapa hari yang lalu, pada malam kaisar membunuh murid Raja Naga, tetapi Raja Naga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sungguh lelucon yang memprovokasi istana kekaisaran. Dia bahkan tidak berani bersikap sombong di depan kaisar malam, apalagi istana kekaisaran. Hehe, orang-orang dari Sekte Sembilan Awan melihat komentar di bawah dan wajah mereka penuh ejekan. Sekarang, seluruh bidang bintang kekaisaran tidak tahu apa yang terjadi di sini. Nenek moyang, mengapa kita tidak menyebarkan berita di sini? Saya benar-benar ingin melihat reaksi dari Imperial Starfield. Pada saat ini, seorang ahli dari alam sembilan awan berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Kami telah membersihkan nama kami dari pertempuran ini. Katakan sekali lagi bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nenek moyang sembilan awan merenung sejenak dan mengangguk. Lagi pula, masalah medan perang abis terlalu mengejutkan. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa medan bintang kekaisaran akan mengguncang seluruh dunia. Sialan istana naga. Beraninya mereka memprovokasi istana kekaisaran. Berapa banyak nyawa yang harus mereka jalani ketika para ahli istana kekaisaran dan klan malam tidak lagi menyerang planet garis depan kita. Kupikir istana naga pada awalnya tidak buruk, tapi sekarang mereka mendekati kematian. Mereka berani memprovokasi kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup. Pada saat yang sama, di depan medan perang abis di perbatasan antara Pulau Pingyi dan Istana Kekaisaran, puluhan penjaga Istana Kekaisaran berkumpul di satu istana besar demi satu. Di sini, dapat dikatakan bahwa semua ahli raja yang saleh dari Istana Kekaisaran ada di sini. Penjaga tua yang tak tertandingi, yang memegang tongkat, meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Orang tua ini adalah wali raja saleh tahap puncak ketika kaisar dan permaisuri dipilih. Dia juga mantan kaisar. Harimau, jangan marah. Itu hanya istana naga kecil. Selama perang abis, pembangkit tenaga listrik istana kekaisaran, Night God Emperor dari klan malam, dan yang lainnya semuanya memasuki jurang maut. Ini memungkinkan istana naga untuk berhasil. Setelah malam God Emperor dan yang lainnya keluar, kami tidak perlu melakukan apapun. Kami baru saja menyerahkannya ke klan malam. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan wajah tenang. Jika susunan teleportasi tidak dihancurkan, aku akan memimpin orang-orangku untuk menyerang Pingyi sebelum perang pecah. Raja naga kecil, beraninya kau bertingkah begitu arogan. Pelindung tua yang memegang tongkat mendengus dingin. Istana naga hanyalah belalang kecil. Ini terutama karena perang di sini. Serahkan belalang kecil ke klan malam. Jangan terganggu. Tetua lainnya berkata sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa menghubungi salah satu pelindung kita. Dia pasti dibunuh oleh Istana Naga. Kejahatan ini cukup untuk memusnahkan 9 keluarga Istana Naga. Setelah perang ini, keluarkan perintah pembunuhan untuk memusnahkan semua kekuatan, planet, dan orang-orang yang berhubungan dengan Istana Naga. Seorang tetua kekar di tengah berkata dengan dingin. Itu benar. Tidak ada yang berani memprovokasi pengadilan kekaisaran selama ratusan juta tahun. Biarkan kekuatan lain di area bintang kekaisaran mengetahui konsekuensi menyinggung kita. Para tetua di sekitarnya mengangguk setuju. Oh, tidak, lihat kecerdasan buatannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan mata terbuka lebar dan tubuhnya gemetar. Bab 2786 Kekuatan Istana Naga 2786. Apa? Seorang pelindung Istana Kekaisaran berteriak kaget, menyebabkan semua orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Batuk, 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 bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu berdiri di sana dan mengabaikan mereka. Dia menatap Ai di tangannya dengan tak percaya, dan ekspresinya terus berubah. Ada apa? Penatua Fei. Seorang pelindung istana kekaisaran mau tidak mau bertanya. Tanda seru. Pelindung lainnya mengerutkan kening dan segera membuka Ai di tangan mereka. Night God Emperor telah jatuh. Istana Naga telah menghancurkan Kaisar Dewa Malam. Istana Naga memiliki keberadaan di tingkat Kaisar Dewa yang kosong. Saat mereka membuka Ai, mereka melihat segala macam judul serupa pada informasi Ai. Ada juga banyak informasi dalam komunikasinya. Melihat gelar-gelar ini,
penjaga istana kekaisaran tercengang. Mereka membuka mata lebar-lebar dan memiliki firasat buruk. Lihatlah pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekte Besar Pemecah Surga dari Sekte Besar Sembilan Awan. Pada saat ini, lelaki tua yang baru saja mulai berbicara berteriak dengan suara rendah dengan ekspresi yang berubah. Penjaga istana kekaisaran segera mencari informasi dari Sekte Besar Pemecah Surga Sembilan Awan dengan wajah muram. Ketika mereka membukanya, mereka melihat sebuah deklarasi. Night God Emperor telah jatuh. Pusat kekuatan istana kekaisaran dan klan malam dari Pulau Dingin Malam semuanya telah dihancurkan oleh Istana Naga. Kami, Jiuk Xiao, tidak terlibat dalam masalah ini. Kami bersedia berjuang untuk manusia, tetapi kami tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan internal manusia. Sederet kata juga merupakan sebaris pernyataan. Pasukan seperti Jiuk Xiao Duantian dan yang lainnya terjepit di antara Istana Naga dan Istana Kekaisaran. Mereka tidak berani membuat pilihan sama sekali. Sekarang, mereka hanya bisa mengeluarkan pernyataan untuk mengekspresikan kenetralan mereka. Namun, ketika pelindung Istana Kekaisaran melihat pernyataan ini, tubuh mereka bergetar. Dua agama besar, Jiuk Xiao dan Duantian, tidak bisa begitu saja mengeluarkan pernyataan. Pernyataan yang mereka buat berarti bahwa informasi itu benar. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Night God Emperor sebenarnya telah jatuh. Meskipun God Emperor malam baru saja menerobos untuk menjadi God Emperor, dia tetap God Emperor. Sekarang, dia benar-benar jatuh. Ini, sudah berapa lama sejak Dewa Kaisar jatuh di medan bintang kekaisaran mereka? Ini menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Dan di bawah pernyataan 9 surga dan sekte yang memutuskan surga, jumlah komentar bisa meningkat lebih dari 100 juta setiap detik. Semua orang merasa itu tidak bisa dipercaya, jadi mereka semua sangat terkejut. Beberapa hari yang lalu, malam Kaisar Dewa muncul entah dari mana dan menekan seluruh medan bintang kekaisaran. Sudah berapa lama, dia benar-benar jatuh. Apalagi, apakah Istana Naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan Kaisar Dewa Malam? Bagaimana mungkin Istana Naga kecil memiliki kemampuan ini? Banyak orang tidak berani mempercayainya. Namun, ini adalah pernyataan dari dua sekte besar. 9 surga juga merupakan keberadaan yang terkenal di bidang bintang kekaisaran. Mustahil baginya untuk membuat lelucon tentang Kaisar Dewa. Mereka juga tidak berani. Ini membuat semua orang di Emperor Starfield tertegun. Baru saja, banyak orang dari Emperor Starfield mengejek Istana Naga karena mencari kematian. Sekarang, itu adalah tamparan di wajah. Dan di bawah kedua sekte tersebut, ada beberapa komentar yang menarik perhatian mereka. Kekuatan Istana Naga sangat menakutkan, mereka memiliki hampir 300.000 Raja Dewa yang abadi, mereka memiliki master susunan yang kuat, susunan yang mereka buat dapat melawan prajurit tingkat Kaisar Dewa. Dalam hal kekuatan, Istana Naga memiliki 2 prajurit tingkat Kaisar Dewa. Hampir 300.000 kaisar, dan makhluk besar yang terbang dari jurang, itu sebenarnya adalah bawahan Raja Naga, bawahan setingkat Kaisar. Istana Naga terlalu menakutkan, Istana Kekaisaran, klan malam dan sekte iblis surgawi semuanya dimusnahkan oleh Istana Naga, tidak ada satu pun yang tersisa. Pertempuran para kaisar, aku telah melihatnya dengan mataku sendiri, Kaisar Malam telah jatuh, seluruh abis hujan deras. Komentar itu jelas dari para ahli dan murid dari 9 langit yang menghancurkan langit dan faksi lainnya. Aktifkan otoritas tertinggi AI dan sambungkan ke Patriark dari Sekte Besar 9 Surga. Pada saat ini, pelindung Istana Kekaisaran di samping menggeram dengan wajah muram. Buka otoritas tertinggi dan hubungi Patriark dari Sekte 9 Surga Besar. Suara AI terdengar, dan semua pelindung Istana Kekaisaran berjalan mendekat. Ekspresi mereka sangat menarik. Jika malam kematian Kaisar Dewa dan kekuatan Istana Naga semuanya benar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Berdengung. Pada saat yang sama, kelompok besar yang tak tertandingi terbang dengan anggun di Void. Pemimpinnya adalah seorang ahli dari surga 9 surga sekte besar yang memutuskan sekte besar. Di dalam abis, sekelompok benih jurang mendekati pintu masuk di bawah bimbingan benih jurang Kaisar Dewa. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, kecerdasan buatan di pergelangan tangan seorang lelaki tua di depan tiba-tiba menyala dan memaksakan sebuah gambar. Oh, Sekte Patriark 9 Surga Besar sedikit terkejut.
Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap gambar yang disajikan oleh kecerdasan buatan. Saya adalah penjaga istana kekaisaran. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Sembilan Langit. Sosok lelaki tua ditampilkan dalam gambar. Ada lusinan orang lain di samping lelaki tua itu. Ekspresi Patriark Sembilan Awan sedikit berubah ketika dia mendengar suara itu. Dia melambaikan tangannya, dan semua orang segera berhenti. Penjaga istana kekaisaran, apa yang ingin kamu tanyakan? Patriark Sembilan Awan segera bertanya dengan hormat. Ceritakan semua yang terjadi di medan perang abis. Jangan tinggalkan satu detail pun, dan jangan berbohong. Jika ada, kamu tahu konsekuensinya. Pelindung istana kekaisaran bertanya dengan suara yang dalam. Itu semua pelindung. Apa yang akan saya katakan benar-benar benar. Saya tidak berani menyembunyikan apapun. Patriark dari Sekte Sembilan Awan berkata dengan cepat. Kemudian, dia memberitahu mereka semua yang terjadi di medan perang abis. Mendengar kata-kata Patriark dari Sekte Sembilan Awan, semua pelindung istana kekaisaran terdiam. Setelah mengatakan itu, gambar Ai menghilang. Patriark, sesuatu yang besar akan terjadi. Para ahli dari Sekte Besar Sembilan Awan yang menonton dari belakang melihat gambar itu menghilang dan berkata dengan sedikit terkejut. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saya harap kita tidak akan terseret ke dalamnya. Patriark Sembilan Awan sedikit mengangguk dan berkata tanpa daya. Dari kesunyian para pelindung, dia tahu betapa mengerikan letusan setelah kesunyian itu. Pada saat ini, pelindung istana kekaisaran sedang berdiri di istana yang luas, terengah-engah. Mereka semua tampak sangat malu. Laporkan ini kepada leluhur agung. Ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Setelah beberapa menit hening, salah satu pelindung istana kekaisaran berkata. Ya, wali lainnya juga mengangguk. Mereka tidak mengaum atau mengutuk istana naga dengan marah. Karena itu sama sekali tidak berguna. Selain itu, kekuatan yang ditampilkan istana naga mengejutkan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan tempur dari dua kaisar dewa. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Namun, mereka tahu betapa merepotkannya masalah ini bagi istana kekaisaran mereka. Bab 2787 banding 2787 2787 Ketakutan dan Ketakutan Pengadilan Kekaisaran. 2787 Ketakutan dan Ketakutan Istana Kekaisaran. Boom! Di depan medan perang abis di perbatasan antara Pulau Pingyi dan Istana Kekaisaran. Di celah kosong di belakang medan perang, sebuah kuil tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, seluruh kuil bergetar. Melihat ke arah itu dari jauh, orang bisa melihat banyak retakan kosong muncul. Retakan panjang muncul di seluruh langit. Tekanan mengerikan dipancarkan dari dalam. Pada saat ini, aula surgawi diselimuti awan. Tiga sosok besar duduk di tiga singgasana dewa yang tergantung di langit. Di depan mereka, puluhan penjaga istana kekaisaran berdiri dengan hormat dengan tubuh tertunduk. Wajah mereka agak pucat. Ledakan barusan datang dari telapak tangan leluhur besar istana kekaisaran yang dengan marah mendarat di depan singgasana dewa. Ini membuat penjaga istana kekaisaran bahkan berhenti bernapas. Malam God Emperor benar-benar jatuh. Istana naga itu juga memiliki kekuatan tempur kaisar dewa. Jika saya tidak salah, makhluk besar yang terbang keluar dari abis itu adalah binatang raksasa. Sesosok besar menatap lelaki tua yang marah di tengah dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, malam God Emperor telah jatuh. Ini akan menjadi berbahaya. Kita harus mengirim seseorang untuk menjaga Night Cold Island. Jika tidak, abis di sana akan meluas ke kedalaman istana kekaisaran kita. Sosok besar di sebelah kanan berkata dengan ekspresi muram. Istana naga itu kemungkinan besar bersekongkol dengan wanita dari Departemen Binatang Raksasa itu. Dengan pertarungan antara istana naga dan dewa kaisar, kita berada dalam bahaya. Sosok besar di tengah menahan amarahnya dan menggeram dengan suara rendah. Di permukaan, istana kekaisaran mereka memiliki tiga ahli tingkat kaisar surgawi, tetapi mereka masih memiliki satu orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka awalnya berencana untuk menyerang secara tiba-tiba ketika mereka bersiap untuk medan perang. Dalam situasi 4 lawan 3, mereka dapat sepenuhnya menghilangkan 80% benih abisal. Tapi sekarang, dengan jatuhnya malam Dewa Kaisar dan aliansi Istana Naga dengan faksi Behemoth, itu telah menjadi situasi 4 lawan 4.
Ada poin lain. Mereka tidak bisa mengabaikan Pulau Malam yang dingin. Paling tidak, mereka harus mengirim seorang Kaisar Dewa. 3 lawan 4. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka tidak dapat menyeret Void God Emperor ke dalam pertempuran, istana kekaisaran mereka akan menderita kerugian besar. Bawa semua sumber daya Istana Naga, kata sosok besar di sebelah kiri. Seorang pelindung segera merespons. Dia melambaikan tangannya dan menampilkan informasi di depan 3 Kaisar Dewa. Nenek moyang agung, saya merasa sulit dipercaya melihat perkembangan Istana Naga. Kecepatan pertumbuhan mereka sangat menakutkan. Pelindung itu tidak bisa tidak mengatakannya. Dari informasi yang mereka dapatkan, Istana Naga telah berkembang dari kekuatan yang lemah menjadi kekuatan dengan hanya beberapa Raja Dewa dalam waktu kurang dari 6 tahun. Ini hanyalah sebuah fantasi. Namun, Pengadilan Kekaisaran telah menemukan beberapa informasi di area bintang Kekaisaran, sehingga mereka tidak dapat membuat kesalahan. Istana Naga tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan wanita itu. Ini sangat cepat dan menakutkan. Melihat informasi tentang Istana Naga, ketiga Kaisar Dewa menyipitkan mata dan salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Ketika Istana Kekaisaran mengejar wanita itu, dia telah membawa bencana ke Istana Kekaisaran hanya dalam beberapa tahun. Sekarang, kecepatan perkembangan Istana Naga tidak lebih lambat dari wanita itu. Sekarang, Istana Naga dan wanita itu jelas saling mengenal. Apakah kalian berpikir bahwa mereka mungkin semacam eksistensi kuat yang telah jatuh dan berkultivasi lagi? Sosok besar di sebelah kanan mengerutkan kening, merasa gelisah. Wanita itu dan Istana Naga telah bangkit terlalu cepat, begitu cepat sehingga membuat mereka merasa ketakutan. Itu bahkan membuat Kaisar Surgawi mereka merasa takut. Kecepatan peningkatan semacam ini, mereka hanya bisa berpikir bahwa itu adalah semacam keberadaan yang menakutkan, penanaman kembali tetesan darah. Selain itu, bukan hanya satu ahli yang memiliki penanaman kembali tetesan darah, tetapi banyak lainnya. Musuh seperti ini sangat menakutkan. Kata-kata lelaki tua itu membuat 2 sosok besar lainnya memegang singgasana dewa dengan erat dengan kedua tangan. Mereka merasa tidak nyaman. Lalu nenek moyang, apa yang harus kita lakukan? Di bawah mereka, pelindung Istana Kekaisaran bertanya dengan ketakutan di mata mereka. Sulit untuk mengatakan apakah dia adalah eksistensi yang kuat yang berkultivasi kembali dengan meneteskan darah, tetapi tidak mudah untuk berurusan dengan Istana Kekaisaran kita. Sosok besar di sebelah kiri berkata dengan ekspresi dingin. Para pelindung sedikit terkejut dan ekspresi mereka terus berubah. Dari apa yang dikatakan leluhur agung dan yang lainnya, mereka tidak punya cara untuk menghadapi Istana Naga dan situasi saat ini. Pertahankan situasi saat ini untuk saat ini. Aula Surgawi terdiam lama sebelum Kaisar Surgawi di tengah berbicara, merasa sedikit tidak berdaya. Situasinya sudah di luar kendali bagi mereka. Nenek moyang yang hebat, kenapa kita tidak bertanya pada Istana Naga dan faksi Behemoth, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Seorang pelindung Istana Kekaisaran berkata dengan ekspresi yang berubah. Kata-katanya membuat pelindung di sekitarnya menoleh, dan ketiga sosok besar itu juga berhenti. Apa yang diinginkan oleh Istana Naga dan faksi binatang raksasa? Ini adalah cara lain untuk menunjukkan kelemahan kepada mereka dan meminta perdamaian. Tidak perlu. Mereka membunuh begitu banyak murid Istana Kekaisaran kita. Jika Istana Kekaisaran kami meminta perdamaian, wajah apa yang akan kami miliki? Jika mereka benar-benar membuat kita kesal, bagaimana dengan faksi binatang raksasa dan Istana Naga? Sosok besar di tengah berteriak dengan dingin. Ya. Pelindung itu segera mengangguk dan menjawab. Pertahankan situasi saat ini dan mundur. Suara dingin menyebabkan pelindung dengan cepat mundur keluar. Itu masih merupakan bahaya tersembunyi. Bagaimana kita harus menghadapinya selanjutnya? Pelindung mundur sementara sosok di sebelah kiri perlahan berkata. Terus perintahkan orang untuk memeriksa informasi Istana Naga. Semua informasi terperinci seharusnya tidak ada di sini. Kita terlalu jauh dari pusat 10.000 balapan. Sosok di sebelah kanan berkata dengan samar. Bahkan jika itu bukan keberadaan yang menakutkan, itu masih merupakan pewaris harta yang menantang surga. Sosok di sebelah kiri tidak bisa tidak berkata lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mohon ampun. Sosok di sebelah kiri sedikit geram. Pengadilan Kekaisaran kami telah berdiri di area bintang Kekaisaran selama lebih dari 500 juta tahun.
Kami tidak semudah itu dibuli. Jika kami benar-benar berusaha sekuat tenaga, kami pasti akan menang. Sosok di tengah tiba-tiba berdiri dan menghilang. Kedua sosok di kiri dan kanan saling memandang, sedikit mengangguk, dan pergi. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi situasi saat ini. Haruskah mereka membunuh Istana Naga saja? Belum lagi apakah mereka akan melarikan diri atau tidak, begitu mereka pergi, wilayah Istana Kekaisaran akan menjadi jurang maut. Setelah menjadi jurang maut, itu akan menjadi medan perang utama spesies jurang, medan perang utama sistem Behemoth. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu dan menunggu semua kabar baik. Atau, mereka bisa menjaga keseimbangan diam-diam antara kedua belah pihak. Untuk mencari perdamaian, Istana Kekaisaran tidak akan pernah melakukannya. Karena mereka adalah Istana Kekaisaran, raja yang berdiri tegak di area ini. Mereka memiliki kemuliaan dan kemuliaan mereka sendiri. Pengadilan Kekaisaran yang berdiri tegak selama ratusan juta tahun, bagaimana mereka bisa begitu mudah ditangani? Tetapi mereka juga memiliki rasa urgensi dan krisis di hati mereka, seperti pedang yang tergantung di balok. Bab 2788 Rampasan dari Pertempuran 2788. Wow! Raja Naga. Raja Naga. Pada saat yang sama, di lokasi Pulau Iblis, Wang Xian tiba di planet tempat Istana Naga berada melalui formasi dan rumah kecil. Puncak Naga Agung berdiri di samping. Tanda seru. Begitu melihat kedatangan Istana Naga, rombongan Istana Naga langsung berteriak hormat. Ayo kembali ke Istana Naga pertama. Wang Xian mengangguk pada mereka dan menepuk kepala rumah kecil itu. Ayo pergi ke rumah kecil dan lihat rumah masa depanmu. Wow! Rumah kecil itu sedikit mengangguk dan terbang menuju Istana Naga. Dengan pikiran, Wang Xian memasuki rumah kecil itu dan merasakan energi di dalamnya. Rumah kecil itu tidak bisa membantu tetapi bersorak. Perdana Menteri Gui, kirim seseorang untuk membawa semua darah naga di kolam transformasi naga ke rumah kecil untuk dimakan. Dia memerintahkan Perdana Menteri Gui yang berada di sampingnya. Itu Raja Naga, jawab Perdana Menteri Gui. Selain itu, panggil semua pemimpin dan bawa semua sumber daya yang kita peroleh kali ini. Wang Xian berkata lagi, ya, ketika mereka tiba di Aula Raja Naga, para pemimpin Istana Naga dan Tian Chen masuk dengan cepat. Salam, Raja Naga. Sekelompok orang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka membungkuk dengan hormat. Katakan padaku, apa yang kamu dapatkan dari pertempuran ini? Wang Xian melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Raja Naga, kami mendapat banyak dari pertempuran ini. 1 negara dewa kosong, 1 dewa kaisar mayat, 11 mayat dewa raja abadi puncak, 65 tubuh raja dewa level 9, dan sekitar 140.000 dewa raja dan mayat di atasnya. Selain itu, semua sumber daya yang ditambahkan bersama-sama harus sebanding dengan 3 hingga 4 dewa puncak King Kors. Perdana Menteri Gui segera berkata sambil tersenyum. Raja Naga, bisakah aku terus berkembang? Arai surga tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan penuh semangat. Ya, Wang Xian duduk di sana dan tersenyum. Susunan surga ini telah banyak berkontribusi dalam pertempuran ini. Selain itu, setelah formasi pertarungan surga ditingkatkan, itu bukanlah peningkatan yang sederhana. Begitu dia ditingkatkan, dia akan dapat menghancurkan keberadaan tingkat-tingkat surgawi tingkat 1 dengan mudah. Dengan persiapan yang cukup, 2 atau 3 dari mereka bisa dihancurkan. Namun, peningkatan puncak naga sudah mencapai batas atas. Kecuali jika ada pohon dewa surgawi tingkat tertinggi sebagai fondasinya, formasi pertarungan surga tidak akan mampu menghancurkan 3 monster berduri surgawi tingkat 1 tingkat tertinggi. Namun, kami masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Kita harus melakukan perjalanan ke Abyss. Wang Xian berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Heaven Arai sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa masih ada beberapa hal yang harus ditangani. Kami tidak tahu bagaimana Istana Kekaisaran akan bereaksi terhadap situasi saat ini. Semua anggota, jangan naikkan untuk saat ini. Semua anggota, bersiaplah. Begitu Kaisar Istana Kekaisaran tiba, segera kabur ke Abyss. Wang Xian terus mengajar. Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mengangguk. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi Istana Kekaisaran. Namun, Istana Naga harus disiapkan. Formasi Son of the Heaven, ikuti aku ke Abyss sekarang. Wang Xian segera berdiri dan berkata kepadanya.
Ya. Matahari formasi dan formasi langit segera menjawab. Rumah kecil. Teriak Wang Xian dan mereka bertiga sampai di depan rumah kecil itu. Wow. Rumah kecil itu menjulurkan lidahnya. Ada beberapa kegembiraan di matanya. Ia ingin meminta makanan. Tidak ada yang lain. Saya akan memberikannya kepada Anda di masa depan. Bawa kami ke tuanmu. Wang Xian menepuk rumah kecil itu dan berkata kepadanya. Wow. Rumah kecil segera menjawab. Xiao Xian, kami juga akan pergi denganmu. Saat ini, sekelompok gadis yang menerima berita itu terbang mendekat dan berkata kepada Wang Xian. Oke, ayo pergi. Wang Xian menatap mereka dan mengangguk. Aku bertanya-tanya bagaimana King Yue selama beberapa tahun ini. HMPH, besar dari Istana Kekaisaran. Kami akan menghancurkan mereka di masa depan. Itu benar. King Yue telah sendirian di abis selama beberapa tahun. Sekarang, Ling Xiu masih tidak tahu di mana dia berada. Sekelompok gadis berkata dengan marah dan datang ke atas rumah kecil itu. Ayo pergi. King Yue baik-baik saja. Ling Xiu juga akan baik-baik saja. Dia masih memiliki naga dewa bumi yang melindunginya. Wang Xian menghibur sekelompok gadis itu. Ketika prajurit matahari bumi memperoleh jiwa dewa naga, dia merasakan ada yang tidak beres pada saat itu. Namun, dia enggan menyerahkan tubuh dewa naga. Kemudian, ketika dia bertemu King Yue dan yang lainnya, King Yue dan yang lainnya bisa merasakan tubuhnya dari dewa naga. Belakangan, saat mereka mengejarnya, pendekar matahari setempat hampir tewas dan tubuhnya roboh. King Yue memisahkan tubuhnya menjadi tubuh naga surgawi dan tubuh yang mirip dengan Kun. Tubuh naga dewa lokal mengikuti Ling Xiu dan terpisah dari mereka. Semua ini disebabkan oleh pengadilan kekaisaran. Istana naga akan segera membalas dendam. Rumah kecil itu terbang keluar dari istana naga dan mengeluarkan raungan rendah. Sebuah lubang hitam muncul di depannya dan langsung mengebor ke dalamnya. Weng, pada saat berikutnya, mereka tiba di tempat yang sangat jauh. Rumah kecil itu terbang dengan kecepatan penuh dan memasuki jurang dengan sangat cepat. Rumah kecil yang memasuki jurang itu seperti raja. Tubuhnya memancarkan tekanan dari Void God Emperor. Beberapa spesies abis di abis melihat ini dan langsung bersujud di sana. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Beberapa karakteristik Kun mirip dengan spesies jurang. Aku akan bisa melihat King Yue dalam beberapa jam. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Seperti kata pepatah, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Mereka telah berpisah selama kurang lebih 7 tahun. Mereka tidak pernah terpisah untuk waktu yang lama. Ketika Wang Xian dan yang lainnya dipimpin oleh rumah kecil menuju lokasi Lan King Yue, Imperial Starfield masih ramai dengan aktivitas. Apa yang sedang terjadi? Beberapa jam telah berlalu dan tidak ada reaksi dari Istana Kekaisaran. Ini, aku mendengar bahwa 5 pelindung Istana Kekaisaran dihancurkan oleh Istana Naga. Murid-murid lainnya berjumlah puluhan juta. Apakah Istana Kekaisaran tidak bereaksi sama sekali? Oh iya, ada apa? Pengadilan Kekaisaran tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah mereka takut dengan kekuatan Istana Naga? Itu mungkin. Lagi pula, perang di abis telah pecah. Sekarang Istana Naga telah muncul, Istana Kekaisaran mungkin tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Aku mendengar bahwa abis di Night Cold Island saat ini sedang melahap kehampaan. Perlombaan malam juga benar-benar menurun karena Istana Naga. Hampir semua pakar puncak telah tewas. Tentang AI, banyak orang sedang berdiskusi. Mereka sangat terkejut karena Istana Kekaisaran tidak memberikan tanggapan apapun selama beberapa jam ini. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan simpati untuk balapan malam serta ejekan beberapa orang. Pengadilan Kekaisaran kita tidak harus bertindak. Saat kami bertindak, kami pasti akan menghancurkannya. Jadi bagaimana jika ada 2 keberadaan tingkat Kaisar Dewa yang kosong di Istana Naga? Kami telah berdiri dalam kehampaan ini selama lebih dari 600 juta tahun. Bagaimana bisa satu Istana Naga bisa melawan kita? Untuk melawan dunia luar, kita harus menetap dulu. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Tidak lama dari sekarang, Istana Kekaisaran kita pasti akan menghancurkan Istana Naga. Jadi bagaimana jika ada 2 eksistensi tingkat Kaisar Dewa yang kosong? Segera, Istana Naga dan yang lainnya akan menjadi anjing liar. Namun, bagi para murid Istana Kekaisaran dan orang-orang di dalam wilayah Istana Kekaisaran,
pengadilan kekaisaran tidak bertindak. Mereka hanya bersiap. Tidak apa-apa jika mereka tidak bertindak, tetapi saat mereka bertindak, mereka pasti akan memusnahkan Istana Naga. Bab 2789. 2789. Ai dipenuhi dengan segala macam komentar. Murid Istana Kekaisaran sangat yakin bahwa Istana Kekaisaran mereka tidak terkalahkan dan Istana Naga akan segera dihancurkan. Banyak orang mendukung komentar ini. Namun, ada juga banyak orang yang tidak setuju. Menurut pendapat mereka, meskipun Istana Kekaisaran jauh lebih kuat daripada Istana Naga dan telah berdiri di medan bintang Kekaisaran selama lebih dari 600 juta tahun, fondasi mereka tidak dapat diduga. Namun, tidak mungkin menghancurkan Istana Naga. Lagi pula, Istana Naga memiliki 2 ahli tingkat Kaisar Dewa. Seluruh Istana Kekaisaran hanya memiliki 3 ahli tingkat Kaisar Dewa di permukaan. Bahkan jika mereka lebih kuat dari para ahli Istana Naga, kemungkinan menghancurkan Istana Naga masih terlalu kecil. Tanda seru. Segala macam argumen terjadi di Ai, tetapi Istana Kekaisaran tetap diam. Bukannya mereka tidak ingin meledak, tetapi mereka tidak bisa. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Istana Naga berhubungan dengan wanita dari Departemen Behemoth, pengadilan kekaisaran tidak dapat bergerak. Mereka bisa menyerang Istana Naga di Pulau Iblis, tapi mereka juga akan diserang oleh Departemen Behemoth. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita kerugian yang lebih besar. Pengadilan kekaisaran tidak ingin melihat situasi seperti itu. Namun, 5 jam kemudian, Istana Kekaisaran mengeluarkan pesan. Istana Naga dan Benih Jurang berada di sisi yang sama. Binatang abis berasal dari Istana Naga. Berita ini mengejutkan seluruh area bintang kekaisaran. Istana Naga dan Benih Jurang berada di sisi yang sama. Ini. Mereka berada di sisi yang sama dengan Benih Jurang. Apakah ini benar? Istana Naga adalah musuh umat manusia dan seluruh area bintang kekaisaran. Hancurkan Istana Naga dan hancurkan mereka. Pantas saja Istana Kekaisaran tidak menghancurkan Istana Naga. Ternyata Istana Naga dan spesies abis bersekongkol. Mereka adalah pengkhianat umat manusia dan momok umat manusia. Hancurkan Istana Naga. Beberapa orang tidak mempercayai sistem kecerdasan buatan, tetapi manusia di dalam Istana Kekaisaran mempercayai pernyataan Istana Kekaisaran tanpa keraguan. Selain itu, beberapa orang dari Sekte 9 Pemecah Langit juga mengatakan bahwa monster tingkat Dewa Kaisar terbang dari Abis dan merupakan bawahan Raja Naga. Untuk dapat memasuki Abis dan bergabung dengan benih abisal tingkat Kaisar Surgawi, Istana Naga adalah pengkhianat umat manusia. Untuk sementara waktu, semakin banyak orang di Ai berteriak dengan marah bahwa mereka ingin menghancurkan Istana Naga dan Raja Naga. Bahkan para ahli dari Sekte Besar 9 Surga yang melanggar sedikit terkejut ketika mereka melihat pernyataan Istana Kekaisaran. Pernyataan pengadilan kekaisaran mungkin benar, tetapi mereka juga jelas tentang berapa banyak benih abisal yang telah dibunuh Istana Naga. Atau apakah mereka membunuh benih abisal yang berada di puncak kerajaan Raja yang saleh? Ini sangat mencurigakan. Segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Namun, meskipun ada segala macam kecurigaan, Ai berikut, di bawah bimbingan yang disengaja dari Istana Kekaisaran, menjadikan Istana Naga keberadaan yang ingin dibunuh semua orang. Semua orang marah dan berkata bahwa mereka ingin menghancurkan Istana Naga. Mereka mendukung Dewa Kaisar Istana untuk membunuh para pengkhianat manusia. Teriakan seperti itu sangat keras. Lagi pula, Istana Naga lah yang membawa mereka berperang. Raja Naga, kita hampir sampai. Wang Xian dan yang lainnya tidak mengetahui informasi tentang Ai. Bahkan jika mereka tahu, dia tidak akan peduli. Ai milik Istana Kekaisaran. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Istana Naga tidak bisa menyangkal mereka sama sekali. Udik pedesaan menatap ke depan dan berkata kepada Wang Xian. Apakah kita hampir sampai? Wang Xian berdiri. Matanya dipenuhi dengan antisipasi saat dia menatap ke depan. Apakah itu lautan abis? Wang Xian menatap ke depan. Lautan yang tak tertandingi muncul di garis pandangnya. Seberapa besar lautan ini? Dia tidak bisa melihat ujungnya, dia juga tidak bisa merasakan ujungnya. Ya, Raja Naga. Kami menyebutnya lautan abis. Seluruh lautan abis sangat besar. Xiaolan bisa berenang di dalamnya selama beberapa jam. Di samping, Udik Desa berkata sambil tersenyum. Oke. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap ke depan. Wow.
Ketika rumah kecil itu semakin dekat, dia meraung panjang dan berlarut-larut. Suara itu ditransmisikan langsung ke laut dalam. Wow wow wow. Beberapa detik kemudian, sebuah suara menjawab. Wang Xian menatap ke depan. Dia bisa merasakan posisi di depannya. Aura yang akrab semakin dekat dan dekat dengannya. Wow wow. 5 menit kemudian, sosok yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Di atas sosok yang sangat besar itu berdiri sosok yang cantik. Melihat sosok itu, Wang Xian mengungkapkan ekspresi gembira. King Yue, Su King dan yang lainnya berteriak kegirangan dari samping. Lan King Yue mengulurkan tangannya dan melambai pada mereka. King Yue, jarak antara mereka semakin dekat dan dekat. Ketika rumah kecil dan Xiaolan berhenti, sekelompok gadis terbang mendekat dan mengulurkan tangan untuk memeluk Lan King Yue. King Yue, saudari, kita bertemu lagi. Sekelompok gadis saling berpelukan, dan mata mereka sedikit merah. Sudah 7 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Sejak terakhir kali, Lan King Yue, Sun Lingxiu, dan Xiao Lan menghilang untuk menjebak Dewa Petir. Itu total 7 tahun. Jika bukan karena Lan King Yue dan yang lainnya, mereka pasti sudah mati. Sekelompok gadis sangat berterima kasih kepada Lan King Yue. Minggir, biarkan aku memelukmu. Wang Xian berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum sambil melihat gadis-gadis yang saling berpelukan. Xiao Xian, sekelompok gadis tersenyum. Lan King Yue menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Ayo, biarkan aku memelukmu. Wang Xian tersenyum dan berjalan untuk memegang bahunya. Xiao Xian, saya tidak merawat Lingxiu dengan baik. Dia. Baiklah, saya tahu tentang Lingxiu. Mari kita pergi dan mencarinya. Aku bisa merasakan bahwa dia aman sekarang. Mata Lan King Yue merah saat dia berbicara. Wang Xian segera memotongnya. Kamu telah bekerja keras selama 7 tahun terakhir. Wang Xian menepuk pundak Lan King Yue dengan lembut dan berkata perlahan. Itu tidak sulit. Aku hanya sedikit merindukanmu. Lan King Yue berkata dengan lembut. Hehe. Wang Xian tersenyum dan menepuk kepalanya. Serahkan sisanya padaku. Aku sudah sangat kuat sekarang. Lan King Yue mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. Siapa yang mengira bahwa seorang dewi yang memiliki 2 hewan peliharaan tingkat kaisar surgawi akan terlihat seperti ini? Baiklah. King Yue kami sangat kuat. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi ke istana di dalam tubuh Xiaolan. Kami masih memiliki beberapa hal penting untuk ditangani. Lan King Yue berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk. Semua orang langsung terbang ke mulut Xiaolan. Wow. Ketika Xiaolan melihat Wang Xian, dia meraung gembira. Hehe. Wang Xian menepuknya dan memasuki istana di dalam tubuhnya. Xiaolan, yang berukuran lebih dari 100 km, setara dengan kota kecil di dalam tubuhnya. Xiao Xian, Lingxiu dipisahkan dariku karena pusat kekuatan istana kekaisaran. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Saya harus membalas dendam untuk ini. Lan King Yue datang ke istana dan mengungkapkan sedikit aura pembunuh. Setelah bertahun-tahun pengejaran dan beberapa situasi hidup dan mati, keberadaan Lingxiu tidak diketahui. Dia ingin membalas dendam untuk ini. 7 tahun kedewasaan telah membuatnya tumbuh menjadi dewa kuno yang bisa berdiri sendiri dan membunuh dengan tegas, memberi makan Tuan Kun. Bab 2790. 2790 poin. King Yue, bagaimana situasi saat ini di sisimu? Di istana di dalam tubuh Xiaolan, Wang Xian memandang Lan King Yue dengan sakit hati saat dia bertanya padanya. Xiao Xian, kami selalu yang mengambil inisiatif. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak kaisar dewa yang dimiliki istana kekaisaran, kami mengandalkan medan perang utama jurang. Kita bisa menyerang atau mundur sesuai keinginan kita. Saat ini, pihakku memiliki 18 ahli Raja Dewa yang abadi, dan 20 miliar benih jurang yang tersisa. Kekuatan Little Lan saat ini sebanding dengan level 2 Void God Emperor dan level 1 Void God Emperor. Dengan kekuatan pihakku, kita secara alami bukan tandingan istana kekaisaran. Namun, masih ada benih jurang tingkat Dewa Kaisar di sini. Kami telah membentuk aliansi dan memiliki banyak bawahan. Ada lusinan benih jurang tingkat Dewa Puncak dan ratusan miliar bawahan. Tanda seru. Serangan terhadap istana kekaisaran ini diprakarsai olehnya.
Kami baru bergabung nanti. Lan Qingyue berkata pada Wang Xian. Qingyue, pengaruhmu juga tidak lemah. Wang Xian menghela nafas sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Ada 18 bawahan puncak langit, yang jauh lebih banyak dari Istana Naga saat ini. Tidak apa-apa, saya membuat kesepakatan dengan benih jurang itu untuk menyerang garis depan Istana Kekaisaran dalam 5 hari. Pengadilan Kekaisaran telah membuat persiapan di garis depan di sini. Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. 5 hari kemudian, bisakah Anda menundanya selama setengah bulan? Dalam waktu setengah bulan, Istana Naga akan dapat menerima peningkatan besar. Mata Wang Xian berkedip saat dia berkata dengan lembut. Setengah bulan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, saya merasa bahwa Istana Naga kita tidak perlu berpartisipasi dalam hal ini, Xiao Xian. Pertempuran kali ini pasti akan sangat tragis. Bawahanku saat ini, benih abisal, hanya mematuhi perintah karena mereka terintimidasi oleh tekanan rumah biru kecil itu. Mereka tidak memiliki kecerdasan tinggi dan hanya tahu cara membunuh. Jika mereka mati, biarlah. Lan Qingyue sedikit mengernyit dan berkata, hehehe, jangan khawatir. Istana Naga telah meningkat pesat kali ini. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat memiliki kekuatan tempur Dewa Kaisar. Selain itu, Istana Naga akan memiliki pusat kekuatan Dewa Kaisar lainnya. Kaisar Ras Malam-Malam telah jatuh. Saya pikir kita bisa memanggil benih Kaisar Malam dari Pulau Malam yang dingin. Saat waktunya tiba, kita bisa melancarkan serangan bersama. Istana Naga kita bisa melancarkan serangan mendadak atau kita bisa menyerang markas mereka secara langsung. Kita harus mengambil rencana jangka panjang ketika waktunya tiba. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Itu juga mungkin. Lan Qingyue sedikit mengangguk. Jika dua lagi keberadaan tingkat Kaisar Dewa dapat ditambahkan selama perang, itu hampir dapat mengubah hasil perang. Mari kita bicara tentang detailnya nanti. Saya akan melihat apakah kita bisa membangun Istana Naga di Sea of the Dark Abyss terlebih dahulu. Jika memungkinkan, itu akan nyaman. Kita bisa menempatkan Istana Naga Utama di sini. Jika tidak memungkinkan, kita hanya bisa membangun formasi teleportasi di sini. Lan Qingyue dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Ding, apakah kamu ingin membangun Istana Naga? Saat dia tiba di langit di atas Xiaolan, suara sistem terdengar. Mata Wang Xian berbinar. Dia mengeluarkan bahan-bahannya dan segera membangun Istana Naga di sini. Haha, akan lebih nyaman dengan Istana Naga ini. Wang Xian tampak bersemangat saat melihat Istana Naga yang telah selesai dibangun. Untuk dapat membangun Istana Naga di jurang berarti mereka dapat diteleportasi langsung ke Istana Naga lain dari jurang. Dalam hal itu, jika Istana Naga Utama dipindahkan ke sini, Wang Xian dan yang lainnya dapat dengan mudah menghindari bahaya bahkan jika Kaisar Langit dari Istana Kekaisaran akan menyerang Istana Naga di Pulau Iblis. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melindungi Sekte Beichuan dan Sekte Besar Bulan lalu. Ayo kembali ke Istana Naga Utama dulu. Wang Xian berkata kepada seseorang. Ayo pergi, Qingyue, ayo pulang. Sekelompok gadis segera memasuki Istana Naga dan berteleportasi ke Istana Naga Utama melalui formasi teleportasi. Lan Qingyue menatap Istana Naga yang dikenalnya dengan senyuman di wajahnya. Berdengung. Setelah memasuki Istana Naga Utama, Lan Qingyue mengukur sekelilingnya. Ayo pergi, Qingyue. Istana Naga telah ditingkatkan saat Anda pergi. Kami akan membawamu berkeliling. Sekelompok gadis mengepung Lan Qingyue dan segera berkata. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Saya akan menemani Qingyue dulu. Ahem, kalian juga bisa datang. Wang Xian berdehem dan segera membawa Lan Qingyue saat mereka terbang menuju ke arah Istana Raja Naga. Adapun mengapa mereka pergi ke sana? Tentu saja mereka pergi ke sana. Sekelompok gadis memutar matanya ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, sudah 7 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Beberapa jam kemudian, Wang Xian terbang keluar dari kamar tidur di atas Istana Raja Naga dengan nyaman. Wajahnya bersinar. Lan Qingyue mengikuti di belakang dengan senyum di wajahnya. Perdana Menteri Gui, segera kendalikan Istana Naga dan terbang ke jurang. Beritahu Guru Agung Bulan lalu dan yang lainnya untuk tinggal di planet dengan Istana Naga. Jika mereka diserang oleh kekuatan Istana Kekaisaran, langsung masuki Istana Naga dan bawa mereka ke Istana Naga Utama. Wang Xian datang ke Istana Raja Naga dan segera memerintahkan Perdana Menteri Gui.
Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera menjawab. Para ahli lainnya dari Istana Naga, datanglah ke depan kolam transformasi naga. Wang Xian berteriak pelan dan suaranya menyebar ke seluruh Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga langsung menjawab dengan lantang. Wang Xian juga bergerak dan datang langsung ke depan kolam transformasi naga. Seluruh kolam transformasi naga dipenuhi dengan darah naga. Darah naga suci mengeluarkan aroma harum, membuat orang ingin melahapnya. Formasi surgawi, bersiaplah. Aku akan menerobos. Melihat kedatangan formasi surgawi, Wang Xian berkata sambil tersenyum. Aku akhirnya akan menerobos. Mata formasi surgawi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akan menerobos lagi. Dia akan mendapatkan kembali kekuatan Kaisar Surgawi. Meski dia masih jauh dari puncaknya, dia masih sangat dekat. Semua anggota Istana Naga, menurut aturan Perdana Menteri Gui, masuk ke kolam transformasi naga untuk meningkatkan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota dan berkata, itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga segera merespons dan terbang ke kolam transformasi naga. Seluruh kumpulan transformasi naga berisi sumber daya untuk pertempuran besar ini. Mayat malam Dewa Kaisar dapat meningkatkan susunan surga menjadi kekuatan tempur dari Celestial Tirk. 10 mayat Peak Immortal King bisa meningkatkan kekuatan pertempuran Dewa Kaisar ke Wang Xian. Selain itu, Istana Naga juga dapat menghasilkan 6 prajurit Dewa Raja Puncak untuk berperang dan 65 prajurit Raja Dewa tingkat 9 untuk berperang. Setelah semua anggota Istana Naga dibangkitkan, jumlah ahli tingkat Raja Dewa di Istana Naga bisa mencapai 350.000. Saat ini, hanya ada sekitar 400.000 anggota di Istana Naga. Bahkan termasuk naga melahap Ao Crab, hanya ada sekitar 500.000 dari mereka. 90% dari mereka memiliki kekuatan tempur raja yang saleh. Itu sudah sangat kuat. Aku akan menyerahkan urusan Istana Naga kepada kalian. Setelah Wang Xian mengatakan itu, dia pindah dan memasuki kolam transformasi naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya segera menjawab. Mengaum. Wang Xian meraung dan berubah menjadi naga dewa 7 warna di udara. Dia mendarat di tengah kolam transformasi naga. Arai surga memasuki kolam juga. Ratusan ribu anggota Istana Naga memasuki kolam dan mulai memperbaiki diri. Dalam setengah bulan, kekuatan Istana Naga akan membalikkan dunia.